Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bapak di sini juga mau berpesan kepada kalian semuanya bahwasanya sekarang kalian tahu sendiri Indonesia sedang berjuang untuk melawan COVID-19, di mana kita semua di sini, Bapak di sini selaku guru kalian, kalian semua, orang tua kalian, saudara kalian, kita juga semua harus ikut berjuang membantu pahlawan kita, tim medis, dengan cara tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi peraturan pemerintah agar persebaran COVID-19 bisa terhenti dan Indonesia dapat bebas dari COVID-19. Amin. Karena ini kita semua tahu COVID-19 bukan wabah yang ringan, tetapi kita semua tahu bahwasanya COVID-19 itu sangat membahayakan. Baik, lanjut ya. Itu aja tadi sekilas info saja, tapi harus diingat juga karena memang sangat penting untuk kita mencegah persebaran COVID-19. Untuk selanjutnya, Bapak di sini mau mengabsen dulu ya kehadirannya. Sebentar, Bapak buka dulu, cari ini kelas 9C ya. Oh ya, kelas 9C. Muhammad Fauzi Wiharto hadir ya. Ya. Abal Gista Intan Ramzana. Oh ya. Vicky Diana Prayoga. Kemana ini ya Vicky, kok nggak pernah masuk ini? Setiap jamnya Bapak kok nggak pernah masuk. Kemana? Sakit panu ya? Oh iya. Tadi siapa? Terus Eli Yoga. Muhammad Robi Tansari. Dwi Atika. Ini Dwi Atika ini. Mana? Dwi Atika, kok malah tidur itu? Ke kamar mandi dulu. Cuci muka. Baik. Sudah ya? Absennya ini sudah. Bagaimana kalian ini? Ada kendala untuk mata pelajaran seni budaya ini, khususnya kalau di kelasnya Bapak, kalian pasti sudah tahu bahwasanya setiap kali Bapak di kelas ini selalu membahas tentang seni tari. Iya. Mohon maaf sebentar ya. Ada telepon sebentar. Halo. Iya, mohon maaf ini saya sedang ada di kelas. Iya. Iya, nanti saya hubungi lagi. Baik, terima kasih. Baik, kita Bapak lanjut. Apakah kalian di sini ada kendala atau mungkin semacamnya untuk mempelajari tentang seni tari? Seperti yang kemarin-kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang apa itu seni tari, apa itu tari, terus kenapa tari kok bisa disebut dengan seni, terus membahas tentang ruang gerak dan waktu. Apakah ada yang bingung atau perlu ditanyakan kembali? Ya, begini. Mungkin banyak sekali orang atau teman-teman semua dari semua di sini yang bertanya-tanya, Pak, apakah pemain TikTok itu juga disebut dengan orang yang melakukan seni tari? Sebenarnya itu bisa diartikan dua arti, ya.
bisa diartikan dua arti menurut Bapak ini. Karena kita menggunakan TikTok tergantung dari tujuannya. Kalau sama memang di situ di dalamnya itu pelakunya atau pemain TikToknya itu menari, ya, karena kan yang kemarin kita bahas yaitu menari itu gerak yang dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi bagian utama adalah tubuh. Kita nggak mungkin sebut menari kalau tubuh kita hanya diam saja, ya kan? Jadi boleh dikatakan kalau TikTok itu menari, memang boleh karena memang kenyataannya menari. Tapi ada TikTok yang hanya untuk konten yang hanya untuk main ekspresi saja, gitu. Ya jadi dilihat nanti itu badannya ikut bergerak apa tidak, terus itu apa namanya? Karena pasti kalian juga yang memainkan TikTok itu kan juga dengan mengikuti iringan musik. Otomatis ada musik, ada hitungan, ada ketukan, ada iramanya, ada gerakannya, ya kan. Terus sudah kita mengingat yang kemarin masalah tentang ruang gerak waktu dan apa namanya dan sebagainya itu. Sekarang Bapak mau tanya untuk Abagista, Bali itu memiliki tarian khas apa, atau kan banyak banget ya, sebutin satu saja. Ya betul, pendet itu Bali. Terus untuk Eli, untuk Banyuwangi memiliki tarian apa? Banyuwangi itu mirip loh ya dengan yang Bali, hanya saja ya betul, jalan goyang. Terus untuk Ponorogo, bukan. Kalau Bapang itu dari, ya betul itu Fauzi Pintar, dari Malang, ya kan. Sekarang berbicara tentang macam-macam tarian yang sudah kalian jelaskan, kalian sudah banyak mengetahui itu ya kan. Karena di sini Bapak juga mau membahas tentang tarian daerah setempat, yaitu tarian daerah kita. Kalau Bali memiliki tari pendet, Malang memiliki tari Bapang, kita di sini Mojokerto juga memiliki tarian khas. Apa itu? Mungkin bisa ya apa? Pintar. Tari Mayang Rontek. Ini berarti kalian kan benar ya. Berarti masih ingat kalau kemarin Bapak menyuruh kalian untuk mencari tahu itu, ya. Betul sekali. Karena kalian juga kan ini sudah 2013 kurikulum 2013, di mana kalian harus aktif. Tidak hanya Bapak di sini aktif untuk mengajar kalian, tapi kalian harus aktif juga untuk mencari ilmu, mencari wawasan tentang ya ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di sekolahan tentunya. Kembali lagi untuk tari khas Kabupaten Mojokerto, yaitu adalah tari Mayang Rontek. Betul sekali itu tadi. Setelah kalian mengenali tarian dari daerah kalian sendiri, tari Mayang Rontek, tidak cukup untuk kita tahu judulnya saja, ya kan. Kita tidak cukup untuk tahu tariannya saja, tapi kita juga harus tahu asal mula tarian tersebut. Contohnya, siapakah pencipta tari Mayang Rontek? Ada yang sudah belajar? Ya, Fauzi. Betul. Jadi pencipta tari Mayang Rontek itu adalah Bapak Setu, di mana beliau adalah pegiat seni atau lakon seni senior yang ada di Kabupaten Mojokerto. Bapak nggak ngomong yang tua loh ya, tapi yang senior, ya kan. Jadi beliau menciptakan tari Mayang Rontek dan sudah dihak paten bahwasanya tari Mayang Rontek adalah tarian khas Kabupaten Mojokerto. Bisa dilihat dari judulnya saja, Mayang Rontek, ya kan. Itu otomatis penarinya perempuan. Terus adalah ya betul, rontek yang ada di atasnya ini, ya kan. Itu yang seperti ondel-ondel, hanya saja ukurannya lebih pendek lagi.
Itu menjadi aksesoris wajib yang harus dimiliki atau harus ditampilkan di tarian tersebut. Ada ronteknya tuh. Baik, terus untuk busananya sendiri, Bapak di sini menyebutnya busana, ya kan? Untuk busananya sendiri itu Bapak mau bertanya, mengapa menggunakan jarik atau kain batik panjang, terus busananya juga panjang, tertutup, dan ada aksesorisnya di kepala untuk menutupi rambutnya. Ada yang tahu? Ya betul, karena memang di tari mayoritas sendiri itu adalah mengangkat gadis, ya gadis Islami. Tarian sebenarnya itu apa ya? Tarian Islami. Jadi wanita atau gadis yang Islam yang berbudi baik dengan cara tatanan bajunya yang baik juga, terus itu menggambarkan remaja juga yang baru, gadis yang baru menginjak remaja di mana masa peralihan di tarian tersebut. Ini contohnya Bapak sudah ada fotonya. Ya seperti di sini ya, seperti ini itu. Ini adalah foto-fotonya dari tarian tersebut. Baik, terus untuk gerakannya sendiri itu sudah jelas menggambarkan gerakan-gerakan yang feminim, karena kan perempuan yang menarikan, muslim juga, jadi kan feminim itu. Terus biasanya kalian juga pasti tahu kan ya, kalau di sini setiap tahun, 1 tahun sekali ada pertunjukan kolosal tari mayang rontek bersama. Iya betul sekali, waktu ulang tahun Kabupaten Mojokerto. Tuh. Terus mungkin sebelum kita lanjut, apakah ada yang ditanyakan untuk mengenai ini tari mayang rontek yang sudah Bapak jelaskan? Ya apa? Oh ya. Oh ya. Apakah boleh dirubah untuk gerakannya? Baik, karena begini, setiap karya itu kita menciptakan gerakan itu juga kita membutuhkan suatu imajinasi, suatu hidayah, ya kan? Hidayah. Alangkah lebih baiknya kalau gerakan itu tidak dirubah. Hanya saja untuk diperindah, entah itu ditambah aksen-aksen untuk mempercantik itu sendiri, yang jelas tidak untuk merubah. Karena beliau atau Bapak Setu itu menciptakannya itu dengan hati. Sekarang kalau karya kita dirubah-rubah itu bagaimana? Tuh. Ya, ada yang bertanyakan lagi? Untuk batas penarinya. Untuk batas penarinya tidak ada batasan. Karena di videonya sendiri kan nanti bisa lihat ya di YouTube. Ya, gunakan teknologi canggih untuk hal yang positif. Bisa dilihat di YouTube, itu ada untuk paduannya sendiri itu yang menarikan tunggal, tapi itu tidak ada aturan atau batasan untuk kita menarikannya. Iya, tidak ada batasan, berapapun boleh. Malah yang kemarin itu 1000 penari loh ya, waktu ulang tahun Kabupaten Mojokerto. Iya betul, yang di lapangan. Iya. Apalagi? Oh, sudah ya. Baik, Bapak lanjut untuk menjelaskan lagi. Dan setelah dipatenkan menjadi tarian khas Kabupaten Mojokerto, kita, kenapa Bapak bilang kita? Bapak nggak bilang kalian atau kamu? Karena Bapak di sini juga sebagai warga Kabupaten Mojokerto, Bapak harus memahami itu. Minimal kita harus paham. Oke lah, mungkin kita tidak memiliki kemampuan di bidang tari, setidaknya kita paham. Karena apa? Dengan adanya paham itu sendiri, itu bisa dikatakan sebagai ilmu kita. Ilmu kita untuk, ya, ingat-ingat, ilmu kita untuk bekal. Karena ilmu nomor 1. Ilmu itu nomor 1. Jangan sampai nanti kita asli orang Mojokerto, nanti kita ada kegiatan, ada acara,
di luar kota, mungkin ada acara di luar kota. Nanti tanya, ada yang tanya, tarian khas Kabupaten Mojokerto apa ya? Kita nggak tahu. Itu terus bagaimana? Makanya di sini Bapak menganjurkan agar kalian memahami itu, kalian memahami dan kalian harus tahu tarian tersebut, tarian Mayang Rontek ini. Makanya Bapak tadi bilang, kenapa harus kalian mencarinya di YouTube? Walaupun kalian tidak bisa menarikannya, setidaknya kalian itu paham, ya. Terus ada lagi, nanti ada yang tanya, nggak tanya, ada yang gini, seoma aku dari daerah sana, aku orang lain loh ya, dari daerah sana. Aku di daerahku ada tarian namanya Mayang Rontek. Terus kalau kalian nggak, ilmu kalian kurang tentang pengetahuan tari Mayang Rontek tersebut, apa kalian mau tarian kalian diakui sebagai tarian daerah orang lain? Pasti miris sekali gitu loh, ya kan? Makanya Bapak menunjukkan kalian di sini itu, walaupun setidaknya kalaupun kalian tidak bisa menarikan tarian tersebut, setidaknya minimal kalian harus paham tentang tarian tersebut, paham tentang apa yang dimiliki oleh daerah kalian setempat, apa yang dimiliki Kabupaten Mojokerto, tarian apa, itu yang kalian pegang, biar nanti kalau suatu saat nanti ada yang bertanya ke kalian, atau nanti kalian ada apa-apa itu tahu, ya. Itu makanya kenapa Bapak menyuruh kalian untuk memahami itu. Gunakan apa namanya, kecanggihan teknologi itu dengan baik, dengan kita cari tahu tentang tarian yang ada di Kabupaten Mojokerto, tarian ini, tarian khas Kabupaten Mojokerto. Ya, terus di sini juga, ya kan, Bapak itu tadi bilang minimal kan memahami, tapi lebih baiknya lagi kalau kalian seorang bisa untuk mempraktekkannya. Salah nggak apa-apa, namanya belajar itu berawal dari salah, betul? Itu kenapa itu rame di belakang? Ayo fokus di sini dulu. Iya, fokus di sini dulu, ditaruh itu. Fauzi sama Eli itu kenapa itu kok malah bermain di belakang? Ya, baik. Lanjut ya. Kalian bisa mempraktekannya. Bapak di sini akan mencontohkan sedikit, ya. Jadi untuk tarian Mayang Rontek sendiri itu ada gerakannya seperti ini: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ada gerakannya seperti ini juga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan seperti ini. Setidaknya Bapak ini tahu, bukan karena Bapak ini ya jelas lah Pak Bima bisa karena Pak Bima guru tari. Tidak ada alasan untuk perbedaan. Aku anak basket, aku anak tari, aku anak voli, aku anak musik. Tidak ada. Kalian harus menyadari bahwasanya budaya itu adalah kekayaan yang dimiliki negara kalian, di mana kalian harus untuk melestarikan. Jangan sampai nanti kalau udah diakui oleh negara lain, kalian baru marah, keluar. Jangan seperti itu. Ya caranya, kalau bagaimana agar tidak diakui negara lain? Dengan cara kalian harus memahami. Bonus kalau bisa menguasai tarian tersebut, ya kan? Itu. Terus di sini, kalau kalian sudah tahu kalau bahwasanya Mojokerto memiliki tarian khas, tari Rontek. Bali memiliki tari pendek. Bedanya apa sih nanti itu? Bali sama Mojokerto sangat berbeda. Kebudayaan kita juga berbeda. Dia dari busananya, tari Mayang Rontek, busananya tari pendek, itu berbeda. Kalian bisa melihat dari busana. Tata riasnya tari Mayang Rontek, tata riasnya tari pendek, memiliki ciri khas yang berbeda. Terus selain itu juga ada contohnya tari
Mayang Rontek khas Kabupaten Mojokerto dengan tari Bapang ada di khas Malang, ya kan? Itu juga sangat berbeda. Tari Mayang Rontek tarian putri, Bapang tari topeng, ya kan, tari topeng. Terus iya apa? Properti. Untuk properti sendiri sebenarnya itu kalau tari Mayang Rontek itu menggunakan sampur. Ya, menggunakan sampur atau kita bisa sebut biasanya selendang. Ya, yang gerakan ini. Terus untuk durasi, ini Bapak menugaskan kalian semuanya. Untuk durasi sendiri, ya, untuk durasi sendiri itu bisa kalian cari nanti di YouTube. Jadi kalian selain mempelajari juga kalian dapat mengetahui. Ya, sebelum Bapak lupa ya, di sini nanti tadi selain untuk mempelajari terus durasi, kalian nanti harus bisa membedakan, mencari perbedaan dari tari Mayang Rontek khas Kabupaten Mojokerto dan tari pendek, terus tari Bapang dari Malang, ya kan? Itu nanti kalian cari, kalian tulis. Kalau itu jangan ditulis, kalian ketik, kalian kirim di WA, jangan WA, di itu aja, di emailnya Bapak, catat sekarang ya. Ya, @bima negara, ya @bima negara 21. Oh maaf salah. Bima negara 21 sudah @gmail.com. Ya betul. Terus di situ ya. Terus Bapak juga nanti, ya harus, ya di sini maaf, di sini Bapak memberikan tugas, ya memberikan tugas kelompok. Satu kelompoknya 3 anak saja. Satu kelompok 3 anak. Di situ kalian membuat berlatih tari Mayang Rontek nanti di video dengan durasi minimal 3 menit. Ya. Jadi satu kelompok tadi itu terdiri dari 3 anak dengan menghafalkan tarian itu minimal 3 menit. Minimal loh ya. Jadi buat kalian jangan sampai kalian puas dengan hasil minimal. Bagaimanapun caranya kalian harus bisa untuk mencapai maksimal. Maksimalnya berapa, Pak? Ya maksimalnya harus full. Waktunya 1 minggu. Nanti di video ya. Di video terus di-upload, diunggah di YouTube kalian masing-masing. Kalau sudah nanti linknya kalian copy, kalian bagian ke Pak Bima. Ya nanti Pak Bima yang menilai. Mungkin ya apa? Ya, jadi nanti kalian berlatih sendiri dengan menggunakan YouTube tadi. Benar, melalui video. Jadi kan ini sudah kurikulum 2013 ya. Jadi siswa harus aktif. Bapak ingin tahu keaktifan kalian, terus bentuk kreativitas kalian itu seperti apa. Ya. Jadi dibuat video 3 anak tadi itu, satu kelompok itu buat video. Kalau sudah langsung di-upload atau diunggah di YouTube. Terus jangan lupa juga nanti link itu di-share ke Pak Bima. Ya. Ya, minggu depan. Itu udah lama banget loh minggu depan itu. Mulai nanti ini Bapak nggak mau
membentuk kelompoknya. Biar kalian sendiri harus adil. Ingat lo ya. Jelas, Bapak nggak hanya melihat dari nilai kelompoknya, tapi individunya juga Bapak nilai. Siapa yang aktif, siapa yang kerja, siapa nanti yang hanya ikut-ikut aja. Nanti Bapak tahu. Pasti Bapak akan memantau. Baik, sekarang setelah kita ketahui untuk tarian yang Bapak jelaskan tadi, terus sekarang Bapak di sini tuh mau bertanya ke kalian ya. Seumpama ya, Bapak ini siswa SMP kelas 2, di mana Bapak pendatang baru di Mojokerto. Bapak pendatang baru di Mojokerto, Bapak di sini ikut orang tua Bapak pindah, ya kan? Terus Bapak mencari sekolahan yang ingin Bapak ingin sekolah di sini gitu. Udah nemu. Sudah ya. Otomatis Bapak kan beradaptasi. Terus karena Bapak ini anak pindahan, anak baru, bagaimana caranya agar Bapak di sini, walaupun Bapak anak baru pindahan, tapi Bapak bisa menguasai atau bahkan jangan menguasai dulu, paham tentang kebudayaan yang ada di tempat Bapak yang baru ini. Bagaimana? Ya? Oh. Terus yang lain mungkin ada lagi? Ya, ada lagi? Itu yang di belakang, Ya, yang di belakang pojok. Ya. Ya. Ya, jadi semuanya ada yang salah, benar. Jadi di sini Bapak sebagai anak baru, Bapak harus pintar-pintar beradaptasi. Dan sebenarnya itu sangat mudah. Sangat mudah. Karena apa? Bapak bilang sangat mudah karena sekarang kita itu tinggal di era modern, di mana kita sangat mudah untuk mencari tahu apapun. Ya, kita harus browsing. Ini budaya di Kabupaten Mojokerto ini seperti apa, agar Bapak bisa cepat adaptasi, ya kan? Budayanya seperti apa, terus nanti masyarakatnya seperti apa. Tuh, kembali lagi ke untuk masalah tarian. Terus Bapak juga cari tahu, oh di Mojokerto memiliki tarian seperti ini. Jadi kalian itu memahami tanpa orang-orang di sekitar kalian itu menyuruh Bapak harus punya itikat untuk memahami itu, ya kan? Iya, untuk memahami itu. Jadi nanti nggak ada alasan untuk Bapak tidak tahu. Nggak ada alasan untuk Bapak tidak tahu. Saya orang baru, saya nggak tahu tarian ini. Enggak. Justru kan sebagai orang baru kan harus menunjukkan bahwasanya kalian itu mampu untuk beradaptasi, mampu untuk mengetahui budaya itu secara cepat dan global, ya kan? Cepat dan global, agar kalian itu tidak tertinggalan, tidak nanti malah mentang-mentang anak baru nggak tahu, ya kan? Itu tadi. Terus sekarang seperti yang sudah Bapak omongkan tadi, mungkin barangkali kalian mungkin masih ingat bagaimana caranya nanti biar kejadian hal-hal yang dulu nggak terjadi. Contohnya seperti kesenian Ponorogo Reok, Ponorogo yang diakui oleh tetangga negara kita. Katanya bahwasanya Ponorogo itu kesenian khasnya negara tersebut. Ya betul, jangan sampai nunggu. Betul, jangan sampai menunggu bahwasanya kesenian tersebut diakui atau diklaim oleh negara lain dulu baru kita bergerak, baru kita nanti emosi, marah, menunjukkan bahwasanya oh enggak, itu Ponorogo adalah kesenian Indonesia. Dengan cara pertama, kita harus paham betul tentang kesenian tersebut. Paham betul.
nggak hanya sekedar tarian Mayang Rontek dari Mojokerto, nggak gitu aja. Tapi siapa penciptanya? Siapa tadi yang masih ingat? Ya, Pak Setu, betul. Jadi siapa penciptanya? Terus apa makna-makna dari tarian tersebut? Kostumnya bagaimana? Busananya bagaimana? Riasnya bagaimana? Itu harus paham dulu. Terus nanti kalau semua sudah paham, alhamdulillah bisa juga untuk kita menguasai tariannya. Itu. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi kan Bapak tanya untuk adaptasi itu bagaimana. Setelah itu, terus bagaimana kita untuk agar tarian tersebut tidak diklaim. Kalau bisa, tidak hanya kita untuk memahami, terus tidak hanya untuk kita menguasai tarian tersebut. Ya, jadi kita itu harus kreatif, menjadi remaja yang kreatif. Kalau sudah hafal, makanya kenapa Bapak kok menugaskan kalian untuk yang pertama untuk membuat kelompok dan menghafalkan tarian tersebut lalu diunggah di YouTube agar orang semuanya tahu bahwa kita orang Mojokerto memiliki tarian, yaitu tarian Mayang Rontek. Ya kan? Dengan tindakan kalian seperti itu menunjukkan bahwasanya kalian itu peduli dengan kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto. Ya. Iya, betul. Pasti apalagi kan YouTube dilihat banyak orang. Iya, dilihat banyak orang yang pasti di situ nih. Oh, berarti di Mojokerto ini memiliki tarian khas, yaitu tarian Mayang Rontek. Oh, ini yang menarikan siswa-siswi SMP Negeri 1 Ngoro. Pasti terkenal. Kalau tarian tersebut sudah terkenal, pasti nggak akan bisa untuk diklaim atau diakui oleh negara lain atau wilayah lain, karena kalian sudah membawakan terlebih dahulu. Tuh. Setelah itu apalagi? Baik, sekarang Bapak tambah tugasnya. Selain untuk mempelajari, terus mencari perbedaan, itu kelompok juga saja. Mempelajari, mencari perbedaan, terus di sini Bapak mengajarkan bagaimana agar tarian Mayang Rontek ini dapat dikenal, dapat lebih dikenal lagi, ya. Dan bagaimana agar kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia dan sebagai warga Kabupaten Mojokerto dapat membawakan tarian Mayang Rontek ini. Ya, itu tadi tugas dari Bapak. Selain video tadi, nanti dikirim di WA-nya, bukan WA, mohon maaf, di emailnya Bapak yang bimanegara21@gmail.com tadi ya. Terus untuk video itu diunggah di YouTube. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Oke, sekarang Bapak kasih waktu, masih ada waktu berapa menit ya? Ini masih ada waktu 3 menit. Kalian silakan buat kelompok sekarang juga. Setelah itu kalian tulis nama, terus nomor absen. Setelah itu dikumpulkan di Bapak. Sekarang ya, Bapak tunggu. Ayo, Fauzi sama Eli itu ngapain lagi? Nggak boleh. Ayo, kembalikan pada duduknya. Fauzi, Eli. Selalu kalau berdua ini ya. Nanti berantem kalau nggak gitu nanti. Ayo. Kembali. Buat kelompok. Bapak bilang buat kelompok. Iya. Bapak tunggu. Halo? Oh iya Bu, ini saya sudah mau selesai untuk... Iya. Saya saja yang ke kantor.
Nanti ini panjenengan tunggu saja di kantor. Ya, saya ini mau selesai. Ini kurang 5 menit lagi. Iya, baik. Iya. Ya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Baik, itu sudah ya. Mana? Ya, sudah. Baik, di sini Bapak yang ingin berpesan. Sebelum itu Bapak mengingatkan lagi bahwasanya kita di sini sebagai pemuda penerus bangsa harus bangga memiliki budaya dan harus mau untuk melestarikannya. Kenapa? Karena kebudayaan itu adalah aset kita, kekayaan kita untuk show the world, menunjukkan ke dunia bahwasanya kita memiliki harta karun yang luar biasa ini. Ya, jangan sampai kita malu mengakui kebudayaan kita sendiri dan pada akhirnya nanti malah orang lain atau negara lain yang mau mengakui kebudayaan kita ini. Jangan sampai. Ya, diingat-ingat itu, kalian harus semangat sebagai pemuda penerus bangsa, semangat untuk melestarikan budaya yang kita miliki, khususnya di seni tari. Ya, terus Bapak di sini, Bapak mengulangi lagi untuk mengingatkan bahwasanya jaga kesehatan, stay safe, stay healthy. Ya, stay healthy. Jangan sampai penyebaran virus COVID-19 ini semakin merajalela, semakin luas di Indonesia. Kita harus ikut serta semangat untuk memulihkan negara kita. Kita yakin kita bisa untuk membuat Indonesia pulih kembali. Tetap semangat, tetap berjuang, ikuti aturan-aturan pemerintah, lakukan social distancing, budayakan hidup sehat dengan menjaga kebersihan, cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum kita membersihkan tangan. Hindari keramaian. Ingat, garda paling depan tim medis kita itu berjuang untuk kita. Kita juga di sini harus berjuang untuk kita semuanya. Ingat, COVID-19 bisa kita hentikan dengan kerjasama kita, dengan kerja keras kita semua. Bapak di sini mengharapkan semoga kalian di sini semuanya, keluarga kalian, teman-teman kalian, sahabat kalian dijauhkan dari COVID-19, diberi kesehatan, terhindar dari apapun itu yang tidak diinginkan. Baik, Bapak mengucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, tetap semangat dan selalu berjuang untuk Indonesia lebih baik. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelumnya tidak ada yang ditanyakan ya. Untuk tugas sudah jelas, yang dijelaskan Bapak tadi sudah jelas. Ya, langsung saja silakan dipimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa belajar, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa semangat. Bapak akhiri di sini. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya. Iya. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam. 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 Hati-hati. Awas.
Ayo Eli sama Fauzi nggak boleh berdoakan iya. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Iya, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya.